400. Halamannya 422. Al-Ahzab nomor surat 33. Ayatnya 31. 31. Yang dibaca 31. 31. Ahzab 31. Wa iz kurna. Bukan. Wa may yaqnut. Al-Ahzab ayat 31. Iya. Saya ya, Pak. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal solihan nu'tiha ajruha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Ya nisa an-nabiyyi lastun ka akhatim minan nisa'i ini taqoinun Ini taqaitunna. Kunna fala tahzu'na bil qawli fayat ma'aladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqim as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allaha wa rasulah innama yuridu. Sebentar. Yang kalau kita ketemu nun ada bertasdid seperti in itu dipanjangkan 3 harokat. Ibu. Jadi in nama itu dipanjangkan juga nanti kalau ada mim 2 itu saja dulu Ibu untuk perbaikannya. In nama yuridullah. Innya panjang 3 harokat. Melebihi panjang ma Bu ya. Ma-nya 2 saja tapi innya 3. Innama yuridu Allahu liyuzhiba ankumur ritsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira wa dzkurna ma Lambat nyambung Ibu sebenarnya. Wa dzkurna ma monggo. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Lambat nyambung juga. Pada saat kunna min langsung saja. Fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirati a'adallahu lahum
maghfiratan wa ajran kazima. Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Ibu yang ini diperbaikinya yang pertama kali yang hanya nun saja dulu nggih dengan mim. Kalau ada nun bertasdid, mim bertasdid itu panjangkan saja. Pak Pri bisa di silent mungkin semuanya Pak Pri tolong nggih. Oh ya. Dah. Alhamdulillah. Jadi ini beliau belum ada yang datang lagi Pak Arwani belum ya Pak Pri? Belum. Oke, alhamdulillah. Jadi ini kita dari 31 ayat 31 itu dibaca dulu Pak Pri nun sewu. Dan barang siapa di antara kamu, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya 2 kali lipat, dan kami sediakan rezeki yang mulia baginya. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud tidak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh Allah maha lembut, maha mengetahui. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Alhamdulillah. Ini subhanallah ayat 31 ini sambungan daripada ayat sebelumnya nggih. Ya. Jadi informasi untuk para wanita bahwa ayat-ayat ini memang dimunculkan untuk istri-istri Nabi, tetapi kembali bahwa hakikatnya untuk para wanita. Tapi hilang. Secara umum di sini kalau kita bertemu istri Nabi tetap taat dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya 2 kali lipat, dan kami sediakan rezekinya yang mulia baginya. Mengapa Allah siapkan pahala 2 kali lipat? Karena ternyata juga kita pahami bahwa istri seorang pejabat itu juga enggak kalah godaan dari segi semua sisi, nggih. Jadi namanya kita istri-istri biasanya kan wanita ini melebihi dari kedudukannya dari suami. Jadi satu level biasanya merasa seperti itu. Ini yang Allah wanti-wanti bahwa dengan balasan jika mereka taat pada Allah dan Rasulnya itu 2 kali lipat. Tapi jangan lupa yang ayat sebelumnya kan juga pada saat mengerjakan perbuatan-perbuatan yang memang di luar ini juga dilipat gandakan balasan siksanya seperti itu. Jadi berbeda dengan para istri-istri atau wanita-wanita yang biasa-biasa saja. Nah, ini termasuk para pejabat dan lain-lain seperti itu. Saat kita memperhatikan mereka, kadang-kadang kaum wanita nih secara
baik disengaja atau tidak, atau karena terbiasa, terkondisi, suaminya menyuruh katakanlah para ajudan dan lain sebagainya, istrinya juga malah lebih ini lagi. Nah, seperti itu. Berbeda dengan diperuntukkan untuk rumah tangga kan, kalau rumah tangga, dan ini yang terjadi. Nah, ini tetapi istri kita ambil ibroh bahwa istri para pejabat, istri apa, hendaknya perhatikan perintah-perintah kepada istri Rasul seperti itu. Kemudian di 32-nya wahai tapi saat mereka itu taat kepada Allah dan Rasul, Allah sediakan rezeki yang mulia. Jadi di situ ada wa a'tadna laha rizqan karima. Jadi dan kami siapkan, Allah katakan, laha bagi mereka hanya rizqan karima. Jadi rezeki yang mulia, yang luar biasa ya baginya itu. Kemudian wahai istri Nabi, kami tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka jadi maaf, wahai istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Jadi sebaliknya, jika tidak bertakwa, itu berarti mengikuti wanita-wanita yang seperti umumnya kan gitu. Nah, kekhususan para istri Rasul ini tadi berbeda dengan, kembali lagi, seperti istri-istri atau wanita yang bukan para petinggi gitu ya, seperti itu. Maka janganlah kamu melemah lembutkan suara. Ini di dalam satu tafsir Ibnu Katsir, di antara tunduk ini maksudnya tunduk itu saat kita tunduk sehingga mereka bisa bebas, orang-orang yang berpunya penyakit dalam hatinya itu bebas melihat menikmati katakanlah pemandangan yang sebetulnya harus mereka tutup seperti itu. Artinya mereka ini laki-laki itu harus menutup mata juga pada saat itu. Maka nanti ada hijab, kalau berbicara dengan istri Rasul itu di belakang hijab itu yang lebih diutamakan dan diperhatikan. Kemudian kenapa lemah? Kadang-kadang melemah di sini artinya melemah lembutkan suara. Di satu sisi ada As-Sa'di, beliau saya belum melihat apakah beliau sahabat gitu ya, apa menceritakan bahwa dimaksud dengan tunduk itu bukan menundukkan wajah saja, tetapi juga dimaksud tuh melemah lembutkan suara sehingga orang tertarik gitu dengan suara lemah lembutnya kan, seperti itu. Jadi di sini apa yang harus dilakukan, yaitu ketegasan, tegas saja. Jadi seperti itu. Kalau bicara dan yang direkomendasikan di belakang tabir, ya itu dulu. Bagaimana dengan kondisi kita sekarang, wanita-wanita kita kan udah laki perempuan udah biasa kita disekolahkan, berkumpul dan lain-lain, sehingga tidak terlalu ketertarikan dengan wanita dari kaum Adam ini tidak terlalu seperti di daerah sana ya. Kemudian juga dari sisi makanan juga, kalau saya perhatikan makanan di kita, kalau makan ayam hanya 1-2 potong, kalau di sana sampai ayam itu ya 1 itu bisa habis kan gitu. Artinya berbeda dari sisi kualitas yang dimakan, sehingga terlebih kalau orang yang vegetarian gitu ya, jadi dari segi keinginan syahwat itu berkurang seperti itu. Kemudian di sini pada saat orang itu ada penyakit, kemudian ucapkan kata-kata yang baik. Dan biasanya kalau di zaman Rasul itu kan diupayakan memang bicara di balik tabir seperti itu. Nah, kalau di kita enggak seperti itu, tetapi bicaralah dengan tegas dan seperlunya, seperti supaya tidak ada waktu yang berlama-lama juga berbicara, tidak seperti itu. Jadi penjagaannya sungguh luar biasa bagi kaum wanita, agar wanita ini menjaga kehormatannya seperti itu. Kemudian ada kalau sekarang kan emansipasi, kenapa enggak laki-lakinya juga suruh? Artinya
menundukkan. Sebetulnya itu laki-laki yang baik, para pria yang baik juga mereka yang saat berbicara dengan lawan jenisnya ya gitu, yang menimbulkan bisa peluang syahwat, itu mereka walaupun mata menatap tapi hatinya tunduk. Nah, seperti itu. Nah, itu diperintahkan senantiasa takwa dan takut akan siksa Allah seperti itu. Kemudian di 33, hendaknya kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Kemudian pada saat di sini dibilang wakorna fi buyutikunna, jadi agar tetap di rumah-rumah kalian, wala tabarrujana tabarrujal jahiliyah tilula. Jadi jangan bertingkah laku, berpola atau berhias, maksudnya di sini seperti pola tingkah laku jahiliyah. Luar biasa memakai perhiasan di bawah begitu banyak, kemudian sengaja mungkin dibuat bunyi dan lain-lain. Mereka sering melenggak-lenggokkan sesuatu yang membuat para lelaki ini terpancing seperti itu. Ini zaman jahiliyah itu luar biasa. Mereka makanya kerusakan itu muncullah Islam di tengah-tengah masyarakat yang rusak seperti itu untuk menata akhlak pada saat seperti itu. Karena penyakit sosial ini tidak akan terkendali saat wanita juga tidak tidak memperhatikan agamanya dan kehormatannya seperti itu. Kemudian waktu dia dan di sini wa aqimnas shalah, dan dirikan, tegakkan as-shalah, wa atinaz zakah. Kemudian tunaikan zakat, wa atinallaha wa rasulah innama yuridullah yudhiba ankum. Jadi kita tuh disuruh tegakkan sholat, kemudian tunaikan zakat, kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya. Seperti innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Jadi Allah tuh hendak menghapus ya, menghilangkan dosa-dosa para ahli bait ini, para istri-istri Nabi, wa yutahhirakum tathhira, dan mensucikan kalian, dan dampaknya luar biasa pada saat menjaga kehormatan seperti itu. Kemudian kalau kita lihat kan zaman sekarang memang zaman emansipasi ya, bahkan tampil suara wanita juga melebihi para pria. Dan bagaimana menyikapi seperti ini? Ya monggo, aturan-aturan Allah kalau diopeni sehingga kita berbagi tugas dalam rumah tangga. Saat berbagi tugas rumah tangga seperti itu, insya Allah semua dalam kondisi penyakit-penyakit sosial itu bisa terantisipasi. Dan tugas wanita masing-masing, bagaimana juga tugas pria, ada di garda terdepan, wanita garda di belakang. Itu akan menjadikan kita kondisinya normal. Kondisi artinya tidak banyak friksi, gesekan, dan lain-lain sebagainya yang menimbulkan kerusakan sosial seperti itu. Wadkurna ma yutla fi buyutikun, dan ingatlah kalian apa-apa yang dibacakan di dalam rumah kalian. Artinya saat Rasulullah itu membacakan itu nasihat-nasihat yang dia seperti itu. Kemudian min ayatillahi wal hikmah, dari ayat Al-Quran dan hikmah. Jadi nasihat Rasul itu enggak, biasanya kan dari Al-Quran seperti itu. Kemudian nasihat-nasihat lainnya yang kita tidak pahami sesuai dengan bagaimana membangun rumah tangga yang mawaddah warahmah gitu ya. Kemudian innallaha kana latifan khabira, sesungguhnya Allah itu maha lembut, latifan khabira, dan maha mengetahui. Khabir itu maha teliti gitu ya. Selanjutnya innal muslimina wal muslimati, orang-orang muslim laki-laki dan muslim perempuan, wal mukmin, orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan wal qanitina,
orang laki-laki yang taat, wal qanitati dan perempuan yang taat, wasodikina orang laki-laki yang benar, kemudian wasodikoti perempuan-perempuan yang benar, wasobirina wasobiroti dan laki-laki yang sabar, kemudian dan wasobiroti perempuan yang sabar. Perhatikan saat kita belajar dalam bahasa Arab kan selalu pada saat dia itu imudzakkar dan muannas itu pakai tak marbutoh. Jadi seperti awalnya mufradnya muslimin, muslimun, muslimun, kemudian muslimani duanya muslimuna untuk jamak. Tetapi sebaliknya saat muslimatun, muslimatani, muslimatin, tetapi karena ada alif lam wal muslimati sehingga tinnya hilang berganti dengan alif lam seperti itu. Itu untuk artinya dia makrifat, artinya muslim yang mana nih? Yang tadi sebetulnya yang semua dibacakan ini, dan muslim yang mengacu kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya seperti itu. Ma'rifatnya mengacu kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak semua, kan kita mengaku beriman atau percaya, tapi kalau dibilang innal mu'minina, misalkan pada saat inna nggak pakai alif lam, inna mu'minina kan sebegitu, tapi tidak pakai alif lam berarti itu nggak spesifik. Pada saat alif lam memunculkan itu artinya lebih spesifik, di mana orang-orang tertentu yang taatnya kepada Allah dan Rasulnya menjadi pakaiannya seperti itu. Begitu juga perhatikan nih, pada saat kita tadi wasobirin orang-orang yang sabar, wal khosiina wal khosiati semuanya pakai ada alif. Jadi ingat kalau ada tak maftuhah, tak terbuka dengan sebelum taknya itu ada alif, di sini wal khosiati sebetulnya ada ain kemudian alif dan tak yang terbuka, itu udah pasti jamak itu. Kalau ada alif sebelum tak yang terbuka, yang alif ba tak, nah seperti itu pasti jamak. Nah seperti gitu. Kemudian wal mutasaddiqina dan orang-orang yang bersodakoh laki-laki dan bersodakoh perempuan. Perhatikan kok semuanya seperti itu. Kemudian wasoimina wasoimati dan orang yang puasa, yang rajin puasa Senin Kemis ataupun ayam ubid seperti itu. Wal hafizina furujahum dan orang laki-laki yang memelihara kehormatan mereka. Wal hafizoti begitu juga wanita. Wadzakirina wadzakirina Allah dan laki-laki yang banyak mengingat Allah katsiro. Nah, seperti itu. Wadzakiroti begitu juga wanita yang wanita menjaga kehormatannya. Kemudian bagi mereka apa? Adalahum adallah hulahum, ya. Jadi seperti itu, maghfiratau wa ajron azimah. Jadi bagi Allah tuh menyiapkan bagi mereka lahum mulai dari lahu, lahuma, lahum, laka, kemudian laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, terus apa li dan lana seperti itu. Ini tasripan yang ada huruf bijarin itu, jadi seperti itu. Di sini bukan bijarinya, tapi di sini langsung jadi sebetulnya ada mudhof ilaih. Jadi kenapa di satu sisi bijarin bisa juga harusnya ada bisa jadi majrur ke bawah, tapi ini karena mabniun domir itu tetap ajak, jadi tidak berubah. Seperti itu. Terus maghfiratau ajran azima, ampunan dan pahala yang benar, ya. Ampunan Allah dan ajron itu bisa pahala, bisa karunia, monggo diterjemahkannya sesuai dengan konteks apa yang akan diucapkan. Sementara dari saya seperti itu, Pak Pri, Nun Sewu. Dan bagi yang mau menambahkan, Pak Amin, wacana kita untuk bertadabur di ayat-ayat ini,
Monggo, mungkin ada kisah-kisah yang kita baca, silakan diungkapkan, kita sharing di sini. Karena biasanya satu ayat itu saat hati kita seperti apa itu merespon hati kita, oh mesti begini. Jadi seperti itulah. Dan ada perbedaan. Ini bisa kita share untuk kita semua. Subhanallah, mohon maaf. Ini kok videonya belum diaktifkan tadi ya barusan. Jadi wajahnya nggak kelihatan. Seperti itu. Alhamdulillah, monggo Pak Amin nambahkan. Di silent dulu Pak Amin. Silentnya dibuka. Ayat-ayat yang tertarik di sini tuh dengan apa yang ada di masyarakat kan kita, monggo. Iya. Memang kalau dilihat dari apa itu situasi sekarang kelihatannya memang tidak persis bisa sama ya. Artinya di dalam interaksi antara ini bapak-bapak dan ibu-ibu itu. Nah ini memang harus lebih diperdalam apa ya. Bagaimana caranya, karena kan memang keadaan dulu barangkali mungkin berbeda dengan keadaan sekarang ya. Ya tentunya karena sekarang berinteraksi dalam berbagai persoalan, berbagai masalah, berbagai keadaan ya. Kadang-kadang ada yang mungkin terhanyut apa kebablasan itu loh, karena kebiasaan ya. Dan memang perlu sekiranya untuk menambah apa ketakwaan apa keimanannya harus betul-betul lebih diperkuat ya. Kalau dulu memang kan agak terpisah dan memang agak dibatasi ya, apalagi pakai hijab segala macam itu. Nah sekarang kan tidak lah, banyak yang tidak maksudnya, jadinya memang harus betul-betul apa tuh lebih hati-hati di dalam berinteraksi dengan lawan jenis ini. Ini yang tantangannya sekarang saya kira. Saya kira itu mungkin sedikit tambahan. Iya. Alhamdulillah. Pak Pri. Ya, jadi kalau menurut saya itu zaman jahiliyah itu ya seperti sekarang ini, perempuan seenaknya ya, seperti di pantai Pattaya, terus di mana Buenos Aires, nah itu zaman jahiliyah itu. Ya, tapi kita alhamdulillah loh, saya waktu SMA itu enggak ada jilbab itu. Mahasiswa juga belum ada yang berjilbab. Lah sekarang hampir semua. Nah, lumayan kan. Jadi mungkin lumayan dibandingkan dengan dulu itu kan, kita sekarang lumayan sekolah pakai jilbab, kuliah pakai jilbab. Ya. Dulu kan enggak. Ya, alhamdulillah ya. Nah ini yang jadi pertanyaan, katanya menurut cerita ini Islam akan menguasai dunia sebelum kiamat itu. Nah setelah itu terus orang pada meninggalkan agama, lah itu semua kafir, terus kiamat. Ceritanya kan begitu. Nah ini pertumbuhan Islam di dunia yang kelihatannya makin marak ya, di Eropa, di Amerika, di mana itu. Nah ini barangkali ini tanda-tanda mau menguasai dunia agama Islam itu. Kalau di Indonesia banyak tuh pendeta-pendeta mualaf itu. Ya. Kalau pendeta kan bodoh pinter-pinter lah, itu artinya mereka belajar kitab mereka itu masih mualaf. Tapi kalau yang murtad itu biasanya orang-orang yang perlu duit jadi karena diiming-imingi uang lah gitu. Nah ini kelihatannya ini berarti sudah mendekati kiamat ini ya kalau Islam sudah berkembang. Terima kasih. Oke, Pak Widodo. Pak Broto dulu, monggo Pak Broto. Silent. Oke, Pak Widodo. Pak Wid, silent. Ya. Saya mengamatin inilah yang bertingkah laku seperti jahiliyah ini, Pak. Iya. Itu terus berhias, itu kan ya memang sekarang dengan kondisi banyak viral apa-apa itu memang
Kan tergantung niatnya juga sih ya. Iya, kembali terus. Kemudian ada yang menjadikan itu peradaban baru apa-apa nggak? Mengistilahkan seperti itu. Ini yang jadi apa? Apakah kembali lagi ke peradaban yang lama itu kan memang harus dicermati bersama itu. Karena sepertinya ya jilbab itu tidak menjadi satu keharusan lah istilahnya. Seperti Arab itu kan sekarang membebaskan wanitanya itu. Iya. Iya, iya, iya. Jadi malah ada yang bicara bahwa itu sebetulnya budaya Arab yang lama lah istilahnya itu. Nah ini apa seperti kayak gitu. Ini yang kadang-kadang untuk mendidik atau membina generasi penerus ini agak miris juga sih. Kalau yang ditonton itu di dunia nyata ini seperti itu. Iya, iya, iya. Subhanallah. Luar biasa cobanya. Iya, Pak. Gitu, Pak. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Ibu, wonten niki, monggo ikut kita sharing ini kok bagaimana berinteraksi. Ini sebetulnya begini, yang diharapkan dengan Al-Quran ini bagaimana mengembalikan kita itu paham dengan Al-Quran, paham nasihat-nasihatnya, kemudian petunjuk-petunjuknya, seperti itu. Kemudian kalau soal mensolusikannya, hendaknya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu. Monggo Ibu, kalau ada sharing, monggo. Silent, iki nih. Oke. Ini banyak untuk wanita, Ibu, soalnya. Itu apa masih mute itu sound systemnya. Wonten Ibu, ada masukan untuk kami. Ini dari kita, oke. Oke, iya ya, alhamdulillah. Jadi kembali lagi kalau kita kenapa kondisi seperti ini yang tadi Pak Amin, Pak Bamba, Pak siapa, Pak Widodo, Pak Pri gitu ya. Kondisi ini udah malah Pak Pri kan ini udah deket kiamat kan gitu. Di satu sisi bentar lagi artinya semarak dulu apa berbondong-bondong masuk Islam, habis itu kerusakan terjadi karena nggak bisa diantisipasi. Kalau kita lihat karena kita jauh dari Al-Quran, termasuk kita, alhamdulillah Allah giring kita untuk memahami Al-Quran dengan belajar. Padahal saat kita belajar, waktunya juga nggak akan lama kan. Saat belajar itu nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu menambah terus sampai 5 tahun kita bisa. Kan alhamdulillah. Jadi perhatikan saat kita belajar kalau tidak serius, yang sampai 6 tahun juga nggak bisa apa-apa. Tapi pada saat kita menambah, kita analisis, kita gali, tidak kita biarkan hanya menerima, tetapi kita gali. Artinya saat kita melihat sesuatu, ciptaan Allah saja kan Allah itu hadir untuk kebaikan manusia. Contoh satu, pahamkah kita dengan ilmu-ilmu Allah yang begitu luas? Seperti itu. Tetapi pada saat kita kembali kemudian ke aturan-aturan Allah, kembali meniteni seperti itu. Saat wanita fungsinya apa, pria seperti apa dan lain-lain dikembalikan ke porsi-porsi itu memang akan ada. Tapi bagaimana kita bisa mengembalikan, kita paham sebagai umat yang namanya muslimin muslimat saja dan mukminin mukminat, itu kita baru akhir-akhir ini setelah pensiun kita belajar agak lebih meluangkan waktu dan lebih keras lah bahasa ini sehingga kita banyak kita dapatkan. Tapi ini saja alhamdulillah Allah giring kita ke sana. Tidak sedikit mereka yang enggan bahkan nggak mau gitu kan ya. Kenapa? Karena merasa kok lemah. Padahal Allah akan berikan kekuatan itu kepada kita. Jadi teknik-teknik belajar itu kita memang bagaimana bisa termasuk yang sesepuh ini kita pertama senang dulu.
tetapi tidak membebani gitu. Kadang kita ringankan ya, kita nggak usah berpikir. Kadang-kadang satu sesi kita bukan berpikir, cuma bagaimana melatih membaca yang baik. Nah, sebetulnya juga melatih membaca yang baik juga itu berpikir juga, insya Allah seperti itu. Jadi berpikir, karena melatih dari situ saja, seperti kita tahsin Al-Quran, bahasa Arab juga pada saat kita menghafalkan itu, awalnya dari berpikir membaca yang baik, kemudian bisa terdownloadnya juga baik. Saat kita terdownload baik, kita bisa mengungkapkannya. Sesuatu yang diulang-ulang ternyata hafal. Hafal itu ternyata juga ada sistem yang mengulang-ulang saja. Baca lagi, ternyata hafal seperti itu. Sambil ada kemauan memang untuk menghafalnya. Saat kita membaca saja berulang-ulang, tapi tidak kita mau buka pikiran kita. Nah, kemudian ingat bahwa Allah, nah ini Pak Bambang udah muncul nih. Ya. Alhamdulillah. Terus Pak siapa lagi yang muncul ini? Pak Bambang ada, Alhamdulillah. Pak Bagio. Nah, sementara itu berikan kesempatan ini ke Pak Bagio ya. Kita sementara kita sesi kita ini kan. Ustadz juga sudah muncul. Pak Arwani, beliau ada? Ada. Assalamualaikum Pak Bagio, Pak Bambang, Pak Ustadz Arwani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang 3 ini monggo diberikan waktu untuk beliau Pak Arwani dulu untuk ayat 31 sampai 35. Ini mengenai wanita luar biasa. Monggo Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa menduduki Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Itu ayat berapa, Pak? Ini masih silent ya? Sudah. Monggo Ustaz, ayat 31 sampai 35. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا في بيوتكن ولا تبرج الجاهلية الأولى أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Bapak Gio? Masih nyupir. Oh, nyupir. Pak Bambang. Monggo Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'nud minkunna lillahi wa may ya'nud minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal sholihan nutiha ajra marrat wa ta'mal sholihan nutiha wa ta'mal sholihan nutiha ajra harrataini wa atatna laha rizqan karima ya nisa'an nabiyyi lazadunna ka ahadim minan nisa'i in taqaitunna fala tadana bil qawli fayadma alladhi. Pak Bambang, diingat nyambung-nyambungnya harus tetap dipertahankan satu ketukan, jangan membacanya tidak terputus-putus satu-satu sehingga nampak lambat nyambung dan kepanjangan seperti itu. Ini taqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi. Jadi membaca Al-Qur'an ini kan tetap bersambung ya, tidak ada berhenti kecuali di pemberhentian kan gitu. Monggo. Ini taqaitunna fala tadana bil qawli wa yadma alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa faqarna fi buyutikunna wa la tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinaz zakata wa atina Allah wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa alal baiti wa yudhhirakum tadhhira wa dhakurna ma yudala fi buyutikunna min ayatil
Fi buyutikunna. Fi buyutikunna. Fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizani Hafizati. wal hafizati. والذاكرين الله كثيرا Kathira. Halo. Kathirau. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadaqallahul Iya, Pak Bambang. Tadi terlalu banyak mutus-mutus satu kata, jadi kepanjangan di akhir ininya. Padahal kita harus bernyambung lah. Seperti yang biasanya Pak Bambang udah bisa 3 sampai 4 kata nyambung terus. Nah, itu yang kita harapkan kemajuannya gitu. Insya Allah. Dan Ustaz, tafadhol untuk tausiah yang tadabur 31 sampai 35 diulangi buat nopo-nopo. Ini waktunya kita sepakat di 7.15 selesai. Atau ada yang dipertanyakan? Tadi sebetulnya sudah dibaca dan dicoba tadi tadaburi bersama. Kemudian kondisinya seperti kalau dari dari kita ini bagaimana kondisi sosial para wanita dan laki-laki saat ini sudah menselisihi tuntunan seperti itu ya. Ya diantaranya kita memang jauh dari Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran ini, artinya bukan tidak, tapi belum sepenuhnya menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dan acuan kita untuk bagaimana kita hidup di alam dunia ini yang diberikan tugas mengelola bumi atau dunia, dan kita juga disuruh dalam rangka semuanya pengabdian kepada Allah, beribadah kepada Allah. Monggo Ustaz, sementara itu dulu dari kami. Kemudian kalau pertanyaan mungkin kalau Pak Pri tadi itu sedikit, apakah kita udah mau kiamat karena ini sebentar lagi ini orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, kemudian semua orang-orang itu jadi kafir lagi, dan disitulah kiamat kan seperti itu. Mungkin monggo dari sisi apa panjenengan bisa mengungkapkan. Suaranya Suaranya nggak bagus ya. Ada suara-suara tambahan. Tak mute dulu ya. Oke. Nah, monggo Ustaz dibuka. Ya. Alhamdulillah Allah pertemukan kita pada pagi hari ini
Ada Ibu Ajasri Suwarni ya? Ya, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ibu kabar Ibu? Mute. Sedang mood ya? Ya udah nanti aja. Ya. Kalau tentang mau kiamat, iya emang. Mau kiamat. Iya. Cuman kapannya itu yang rahasia. Iya, yang menurut kita masih lama, tapi bagi Allah jarak itu sangat dekat. Yang terpenting adalah bukan kapannya, tapi yang terpenting adalah apa yang sudah kita siapkan. Maka ada seorang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Nah, kemudian Rasul balik bertanya, apa yang sudah kau siapkan untuk menyongsongnya? Artinya bahwa ketika kita berpikir tentang hari kiamat, Allah berikan tanda-tanda, ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Tapi hal yang menjadi fokus perhatian kita adalah apa yang kita siapkan untuk menghadapi hari akhirat. Itu. Maka pertanyaan Nabi, ma'adattalaha, apa yang telah kau siapkan untuknya? Sahabat tadi menjawab, saya tidak banyak tentang persiapannya. Hanya saja ia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasul menjawab, anta ma'aman ahbabta. Ya, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai itu. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, injury time sekalipun kita tetap diperintahkan untuk beramal saleh. Ya, idza qamatis sa'ah, begitu sabda Nabi, kalau terjadi kiamat, wa fi yadi ahadikum fasilah, di tangan salah seorang kamu ada bibit. Ya. Bibit pohon yang bisa ditanam. Fastata'a ayyaghrisaha qabla an taqum, dan ia mampu untuk menanamnya sebelum kiamat itu benar-benar terjadi, falyaghrisha, maka tanamlah. Ya. Fa inna lahu biha ajran. Karena sesungguhnya dengan bibit yang ia tanam itu, ia akan mendapatkan balasan, mendapatkan pahala. Jadi hatta dalam keadaan sudah injury time, ya sudah sedemikian rupa dekat, dan di antara kamu ada yang masih bisa menanamkan. Mungkin kalau berpikirnya, kalau saya tanam, nanti siapa yang panen? Kalau saya tanam, untuk apa gunanya? Tidak berpikir begitu, tapi berpikir adalah tanamlah, karena dengan menanam itu akan mendapatkan pahala. Dan banyak dari kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan sekarang adalah dari apa yang ditanam oleh para orang tua kita, para kakek kita, para orang-orang yang mendahului kita. Ya, orang-orang telah banyak menanam untuk kita, maka kita pun berusaha untuk menanam untuk orang-orang sesudah kita pula, sehingga menjadi bagian dari amal yang terus mengalir, ya, terus mengalir walaupun seseorang sudah berada di alam kubur, ya, berkalang-kalang. Wallahu a'lam, ini terkait dengan hari kiamat. Yang pertama, bahwa kapannya itu rahasia Allah. Yang kedua, fokus kita adalah apa yang bisa kita siapkan untuk menghadapinya. Itulah cara menyikapi tentang persoalan hari kiamat bagaimana dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah senantiasa berikan bimbingan pada kita, lalu terjaga dalam amal saleh, dan saat berjumpa dengan Allah kapan saja, apakah kiamat besar maupun kiamat kecil. Kiamat besar itu kiamat bareng-bareng, ya, semuanya digulung nih, ya, kehidupan dunia. Kalau kiamat kecil, itu masing-masing, ya, ada yang dipanggil terlebih dahulu, ya, dari majelis kita juga kan ada Haji Mukri, semoga Allah merahmatinya, ada Pak Haji
di surga, semoga Allah merahmatinya. Jadi orang-orang yang mulia dalam hati kita, yang tentunya kita tidak lupa untuk mendoakannya dari waktu ke waktu. Barakallahu fiik. Pak Bagio belum ini ya? Pak Pri, Pak Amin, monggo kalau Pak Widodo ada pertanyaan, masih ada waktu ini. Aja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih mute ya? Saya punya ya? Udah jelas. Oh. Monggo Pak. Kalau ada sambungan tadi, memang kondisinya seperti ini bahasanya luar biasa. Para wanita harus mengikuti kondisi, mengembalikan. Semuanya kan kembalikan turunnya agama ini untuk mengembalikan kita kepada apa? Kepada fitrahnya kan seperti itu. Jadi alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang mau berusaha untuk memahami petunjuk Allah. Nah, kita berharap pada Allah untuk mendapatkannya. Amin. Pak Widodo, Pak Amin, wonten ataupun Ibu. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Ahzab ayat 8. Oh. Al-Ahzab ayat 31 di 31 sampai 35. Ada suara apa itu? Iya, ini nggak ngerti ini. 31 35. Itu ada suara apa ya? Pak Bagio itu biasanya. Mute dulu Bapak. Nah. Iya, sepi. Kok sepi? Monggo Pak Widodo. Pak Bagio. Monggo. Kok diam? Kok diam? Pak Bagio. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Nggak bisa ya? Ya bisa. Enggak. Ya bisa. Monggo. Wamai di situ dimulai dari Wamai ya. Alhamdulillah. Iya, monggo. Pak Bagio. Ini fala tahda'anna bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين kurang panjang, Pak. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah semua telah kebagian membaca, kemudian kita telah mendengarkan juga tadi tausiah dari Ustadz Arwani ataupun atas jawaban tentang kiamat. Kemudian jangan lupa di ayat 36-nya ternyata Allah katakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra kemudian ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Kemudian, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan sesat sejauh-jauhnya dan kesesatan yang nyata. Seperti itu tambahannya, berarti memang kita harus antisipasi bahwa kita terjauh dari Al-Quran ini karena kita belum banyak memahami dan sangat terbatasnya pengetahuan kita tentang apa yang Allah hadirkan ke dunia, tentang ciptaan-ciptaannya juga gitu, agar bisa tertata kondisi lingkungan, kondisi dunia, dan tertata menurut hukum-hukum Allah, fitrahnya seperti apa, sebagaimana makhluk-makhluk lainnya mengikuti fitrah masing-masing. Ada lagi mungkin Pak Widodo ini, yang ini tambahan 5 menit lagi, Pak. Pertanyaan. Soalnya malu juga ini pertanyaan ini. 5 menit, alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya ini Pak, kurang pas lah pertanyaan di sini, karena ya udah. Ada yang ini, ada enggak, maksud saya gini Pak.
non-Muslim itu mengatakan bahwa nabimu itu istrinya banyak. Itu aja loh. Saya nggak bisa mengcounter gitu loh. Iya, saya hanya ya masalah demo gitu ya. aja lah. Oke. Kenapa nggak malah keluar gitu ya? Nanti Ustadz, monggo Ustadz, mungkin ada walaupun sedikit dengan waktu. Suaranya mute ya. Suaranya masih ini Ustadz. Mengenai demo para wanita gitu kan, gitu ya, keluar. Membaca sejarah Nabi, keluarganya, baca pernikahan dengan istri-istrinya, pernikahan dengan istri-istrinya, itu menjadi bukti tentang kebersihan, tentang kesucian, dan tentang kerasulan Nabi SAW. Maksudnya begini, apa yang diputuskan orang itu, Muhammad begini dan begitu, pernikahannya justru dengan pernikahannya itu menjadi bukti tentang kenabian, tentang kerasulan, tentang kesucian, tentang kemuliaan akhlaknya. Ini sebenarnya itu. Kalau dunia, ya, di Nabi sebelumnya seperti istri, ya, bahkan lebih dari istri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagus dibaca tentang bagaimana pernikahan Nabi dengan Khadijah, dan berapa lama? Kan mulai umur 25 sampai umur 50 tahun. Jadi 25 tahun. Kemudian 25 tahun dengan satu istri. Kemudian menikah dengan Musa berikutnya ketika hijrah ke Madinah. Kemudian punya dua, yaitu Sauda dan Aisyah. Pernikahan dengan Sauda ini ada kisahnya, pernikahan dan Aisyah bisa berikut. Lebih dari justru yang menikahkan secara langsung itu Allah. Menikahkan secara langsung Allah. Itu yang nanti akan kita baca di ayat yang berikutnya. Dan itu ada di nanti kalau kita lihat periodenya ada di umur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menikmati kemudian wafat. Jadi bukan di umur itu lebih ke situ, lebih dari 4 itu hanya beberapa waktu Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hikmah yang dikenal. Wait. Suaranya ke saya kecil ya. Apri, ada suara apa tuh? Dari Pak Bagio itu. Ada suara delman. Coba.
Hilangan? Ya, iya ya. Ya. Jadi suaranya alhamdulillah. Jadi enggak apa-apa, kita namanya udah sepuh ngaji seperti ini. Kita banyak maklumi. Kemudian Pak, ya sementara ini waktu juga nuwun sewu sudah berakhir, jadi kita apa aja di Japri saja, Pak Widodo, ya di Japri nanti dengan Ustadz berkesempatan ada waktu bisa menginikan konsul per Japri. Sementara itu dan monggo nuwun sewu semua terima kasih saya ucapkan Pak Ustadz Irwani, kemudian Pak Amin, Pak Pri, Pak dan Ibu